4 larangan dalam kurban. Menurut kalender Islam sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah. Umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah kurban. Kurban merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai tanda ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam pelaksanaan kurban, ada beberapa larangan yang sebaiknya dihindari. Inilah beberapa larangan dalam kurban. 1. Larangan memotong kuku dan mencukur rambut untuk orang yang hendak berkurban. Barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendak dikurbankan, apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikitpun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong adalah rambut dan kuku sohibul kurban, bukan rambut dan kuku hewan kurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Larangan mencukur tersebut termasuk mencukur abis, memendekkannya, mencabutnya, membakarnya, atau memotongnya dengan bara api. Memotong kuku dan rambut sebelum hewan kurban disembelih menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah makruh bagi pekurban, dari awal Zulhijjah hingga waktu penyembelihan hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat hilal menandakan masuknya bulan Zulhijjah dan ia ingin berkurban, maka hendaknya tidak memotong rambut dan kukunya hingga ia berkurban. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis tersebut tidak menunjukkan haram, melainkan makruh yang sebaiknya dihindari atau ditinggalkan. 2. Menjual daging hewan kurban. Ketika hewan ternak telah disembelih menjadi daging hewan kurban, maka seluruh bagian tubuh dari hewan kurban tersebut harus segera dibagikan atau diberikan sebagai hadiah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan kedua hadis tersebut, jelas sekali bahwa kita tidak boleh sehelai rambut dijual sebagai penghasilan kita sendiri. Adapun larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, binatang kurban termasuk nusuk, hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah. 3. Mengupah penyembelih hewan dengan bagian tubuh hewan kurban. Dalil ini adalah berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku sedekahkan daging, kulit, dan jilalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upah penyembelih hewan bukan diambil dari hasil sembelihan kurban. Namun sohibul kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk penyembelih hewan tersebut. 4. Menggagalkan hewan kurban yang telah ditentukan. Jika kita sudah membeli dan berniat untuk berkurban untuk seekor hewan, ada baiknya kita tetap konsisten dengan pilihan kita. Apalagi jika kita menggagalkan kurban untuk dijual kembali dengan niat yang berbeda, maka perlu diingatkan kembali bahwa kita berkurban hanya untuk Allah Ta'ala. Namun, jika kita ingin menukarkan hewan kurban kita, niat itu lebih baik daripada berniat untuk menjualnya kembali. Sudahkah subscriber menjauhi larangan kurban tersebut? Jika memang berbeda pendapat, itu adalah hal yang sangat wajar. Jangan jadikan sebuah perbedaan adalah perpecahan. Yakinlah ibadah kita hanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab.